Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina babi'ani lirajadin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم على صاحب الكتاب إمام محمد الفضلي صاحب الشرح إمام إبراهيم البيجوري نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima تذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والرسالة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sampai kita pada khatimah, kata penutup. Imam Muhammad Al-Fudhali menutup kitabnya dengan menjelaskan masalah iman. Al-imanu lughatan. Apa sih pengertian iman? Iman itu secara lughah artinya mutlaqut tasdiq, yaitu percaya secara mutlak. Lughatan iman itu adalah percaya secara mutlak, pokoknya percaya. Ente percaya kepada seseorang, mau itu ucapan Nabi, mau ucapan selain Nabi, berarti kamu iman secara bahasa namanya. Itu ada iman lughatan, ada iman syar'an nanti. Nah, kalau Islam apa Islam? Islam wa lughatan al-mutlaqul inqiyad wa syar'an al-inqiyadu lil ahkami syariah wa qilal amal. Islam itu ya beramal. Kalau secara syar'i mengamalkan hukum-hukum syariat, itu namanya Islam. Secara syariat agama Islam itu agama orang-orang yang mengamalkan hukum-hukum yang disyariatkan. Nah, Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat, terus sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka semuanya harus diamalkan. Orang yang nggak ngucapin 2 kalimat syahadat ya nggak termasuk orang Islam. Hanya ada orang di dunia kafir, Kenapa nggak ngucapin 2 kalimat syahadat? Karena nggak terhitung
mengamalkan amalannya orang Islam, tapi di akhirat mukmin, ya bisa saja. Ada orang yang di dunia kelihatan Islam, tapi di akhirat kafir. Kenapa? Kelihatan yang ngucapin 2 kalimat syahadat, tapi hatinya nggak percaya. Gitu loh. Makanya ada Islam, ada iman. Nah, kalau iman secara lughatan itu percaya. Contohnya apa? Wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an auladi Yaqub. Allah menghikayatkan cerita yang terjadi pada anak-anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu abahnya Nabi Yusuf, anak Nabi Ishak. Kata anak-anaknya Nabi Yakub, wa ma anta bimu'minin lana. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub ingin menjelaskan tentang kepergian Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diajak pergi oleh kakak-kakaknya, maka kakaknya ngomong, dimakan sama serigala, bah. Bajunya dilumuri sama darah serigala. Nah, abahnya kan Nabi, nah, masa abahnya nggak tahu gimana sih? Kalau maka anaknya ngomong, abah nggak percaya sama kami. Percaya di sini maknanya percaya maknanya secara lughot gitu loh. Apa yang diucapkan anaknya itu tidak dipercaya sama anaknya. Ketika anaknya mau ngajak lagi adiknya Nabi Yusuf, namanya apa? Bunyamin, mau diajak pergi, abah kan udah nggak percaya sama kita. Maka kata-katanya sama, wa ma anta bimu'minin lana. Jadi seseorang yang percaya beritanya orang lain, mau itu beritanya siapa saja, maka berita itu ketika kita percaya disebut kita iman. Ada orang ngasih berita tentang satu kejadian, entah itu kejadian dunia, kejadian apa saja, kamu kok percaya, berarti kamu iman kepada dia. Makanya orang-orang di luar Islam percaya kata bapaknya, percaya kata kiainya, pendetanya, maka disebut iman. Tapi iman secara lughat gitu loh. Iman secara bahasa. Wa syar'an, adapun iman secara syariat, apa itu? At-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman menurut syariat, menurut agama, pasti iman itu membenarkan dengan semua apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa banyak berita, termasuk berita tentang malaikat, berita tentang nabi-nabi yang sebelumnya, berita tentang hari kiamat, berita tentang kitab-kitab suci, berita tentang iman kepada qadha dan qadar. Maka berita ini wajib diimani. Dan yang penting lagi membenarkannya, termasuk membenarkan berita tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya percaya gitu loh. Bukan hanya percaya. Kalau cuma percaya, maka itu iman secara bahasa.
Di sini percaya kepada semua berita Nabi, tidak ada yang diragukan. Apapun yang diberitakan Nabi itu dipercaya, maka disebut namanya orang yang iman kepada Nabi. Ini artinya secara teks disebut percaya. Nabi beritain tentang Allah, kamu percaya. Nabi beritain malaikat, kamu percaya. Nabi beritain kematian, kamu percaya. Beritain azab kubur, nikmat kubur, kamu percaya. Beritain tentang apa? Adanya sirat, adanya hisab, kamu percaya. Karena banyak orang juga yang nggak percaya sama beritanya Nabi SAW. Orang yang nggak percaya sama beritanya Nabi, satu aja dia nggak percaya, maka gugur imannya. Makanya seseorang itu apabila imannya nggak punya dalil, maka rawan datang keraguan. Nah kalau kamu kok ragu gimana? Ya rusak imannya. Ragu saja, apalagi nggak percaya, ragu. Apa iya? Ya, ragu, gugur imannya. Makanya iman itu harus disertai dalil, biar nggak pernah muncul di hatinya keraguan. Sesuatu yang sudah kamu punyai dalilnya, berarti kamu punya buktinya, punya pembenarannya. Kalau sudah ada dalilnya, bagaimana mau ragu lagi, gitu loh. Di orang yang nggak ada keraguan itu hanya orang-orang yang di dalamnya keimanannya disertai dengan dalil, disertai dengan bukti. Maka kita dituntut mempunyai bukti atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, agar apa? Agar iman kita tidak melangkah, tidak tersentuh pada hal-hal yang meragukan, gitu loh. Karena sekali aja iman itu muncul keraguan, maka iman itu akan jadinya rusak. Kalau imannya rusak, ya maka disebut enggak iman. Kalau enggak iman, maka dia tidak bisa selamat sampai nanti di akhirat. Nah, iman itu ada yang naik, ada iman yang turun. Al-imanu yazid wa yankus. Dia mengatakan lagi, iman itulah yazid wa la yankus. Iman itu enggak naik, enggak turun. Iman yang enggak naik, enggak turun apa? Ya rukun iman, gak nambah 7 enggak kurang 5 ya enggak, ya harus 6. Rukun iman itu dibangun dengan 6 perkara. Dari mana buktinya? Dari hadis Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan rupa manusia, beliau menjelaskan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Dari situ kita tahu, oh iman yang masuk dalam ukuran seseorang itu disebut orang beriman ada 6 perkara. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada nabi, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka iman kepada 6 perkara ini disebut iman secara syariat. Kalau hilang salah satunya gimana? Ya gugur keimanannya. Begitupun nanti iman dalam hal-hal yang lain. Ada hadisnya Nabi, yang banyak hadisnya Nabi. Di hadis Nabi itu menceritakan orang yang sholat berjamaah tidak putus 40 hari bersama takbirnya imam, maka rezekinya akan kayak air hujan. Rezekinya akan mengalir deras. Nah, orang yang kemudian dengar hadis tersebut praktek. Begitu dipraktekkan 40 hari dia nggak pernah putus jamaah, utang nambah. Ini hadisnya bener apa enggak? Wah, ini ragu, demikian juga merusak iman seseorang, gitu loh. Maksudnya bukan hadisnya benar apa enggak,
kamunya niatnya bener apa enggak gitu. Bukan hadisnya bener apa enggak. Kalau hadis sudah ditemukan hadisnya sahih, ya pasti benernya. Lah kok saya enggak kejadian? Pikiran kamu yang kadang salah memikirkan. Rezeki itu enggak harus fulus. Pikiran kamu rezeki itu fulus. Kalau orang berjamaah 40 hari fulusnya kayak air hujan, fulusnya deres. Begitu 40 hari masih seret aja. Lah kalau kamu kok 40 hari berjamaah di masjid nggak putus-putus, 40 hari itu kan kawan kamu banyak. Lah kawan kan rezeki juga. Hari ini kenal kawan fulan, besok kenal kawan lagi fulan, besok lagi fulan. Kalau 40 hari kamu kenal 40 orang kan udah banyak. Hari ini kamu numpang makan di sini, besok numpang makan di sini, besok makan di sini. 40 hari balik situ lagi kan, wah rezekinya berarti banyak. Pikirannya hanya fulus saja. Ini yang kadang merusak. Ini hadisnya benar apa enggak? Ragu kepada apa yang disampaikan Nabi juga akan merusak imannya seseorang. Tapi iman yang sampai disebutkan orang itu kafir atau murtad apabila dia tidak percaya pada 6 perkara tersebut. Kok nggak percaya sama hari kebangkitan? Ya murtad. Nggak ada hari kiamat, nggak ada hari kebangkitan. Kayak orang-orang Arab datang ke Nabi bawa tulang. Kata mereka, Muhammad, bagaimana tulang belulang begini mau dibangkitkan lagi? Ini jangan ngawur kalau ngomong Muhammad. Orang kalau sudah mati sudah selesai, nggak ada bangkit-bangkit lagi. Mana ada bangkit-bangkit lagi? Dia akalnya nggak mikir, nggak pakai tulang. Allah bisa menjadikan kamu, apalagi ada tulang. Lebih gampang mestinya dong. Nggak ada tulang aja kamu bisa diciptakan oleh Allah, apalagi ada tulang kumpulin jadi lagi selesai. Lebih gampang lagi mestinya kalau akalnya mau mikir. Jadi orang yang nggak percaya sama berita-berita tersebut itu akan menggugurkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada perbedaan pendapat tentang makna tasdik. Nah ini yang akan kita bahas nih. Tasdik itu apa maknanya? Waktulifa fi makna tasdik, dan ulama berbeda-beda pendapat memaknai tentang kalimat tasdik. Bidzalika, maka atas kata-kata itu faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan huwa ma'rifatun. Yang namanya percaya atau membenarkan itu diartikan dengan ma'rifah. Wa kullu ma arafa ma jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mu'minun. Siapa yang mengetahui apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut orang iman. Percaya diartikan dengan mengetahui. Jadi kalau ada orang kok tahu dengan semua yang dibawa Nabi, maka disebut orang itu iman. Wa yuradu ala hadza tafsir annal kafira arifun wa laisa bimu'minin. Ta'rif ini ada yang ulama yang ngerot. Kalau tasdik itu diartikan dengan tahu,
maka orang kafir juga tahu. Kenapa? Orang kafir itu juga memperhatikan apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad. Orang-orang kafir bangsa Arab itu semua ayat-ayat Quran yang Nabi turunkan, yang Nabi sampaikan itu mereka tahu. Lalu mereka ngerot, taunya untuk membantah, taunya untuk melecehkan, taunya untuk menghina. Kayak turun ayat tentang nyamuk. Hah? Wallahu la yastahyi ayyadriba mahfalan ma ba'udatan wa ma fauqaha. Allah itu enggak malu disebut sebagai penciptanya nyamuk. Kata orang Arab, Muhammad, lu ngapain cerita nyamuk? Kayak nggak ada cerita lain aja cerita nyamuk. Berarti orang Arab itu tahu semua berita-berita yang disampaikan sama Nabi, gitu loh. Tapi mereka nggak disebut orang beriman. Tahu, tapi nggak disebut beriman. Allah menceritakan tentang nyamuk. Kenapa kok diceritakan? Oh, nyamuk ini hal yang luar biasa. Jangankan kamu bikin nyamuk, bisa? Hah? Jangan bikin nyamuk dah, kamu bikin patungnya nyamuk juga. Yang sekecil itu juga bikin patungnya nyamuk, yang kakinya segitu ada, bisa? Kalau ente bikin patungnya tikus mungkin bisa. Patungnya kucing, coba saya mau lihat, mau nonton orang bikin patungnya, bisa? Mahatnya gimana coba ini? Mau ente pahat pakai apa nyamuk sekecil itu ente? Allah bisa menghidupkan nyamuk, nggak cuma bikin patungnya, nyamuk itu hidup bahkan terbang kemana-mana. Gigit kamu bisa sampai bentol-bentol, luar biasa. Nyamuk itu hal yang luar biasa. Jantungnya nyamuk itu melebihi jantung kamu. Sekecil itu, ada jantungnya, ada ususnya, ada paru-parunya. Gimana bikinnya ini? Maka Allah nggak malu menceritakan tentang nyamuk. Kenapa? Di antara ciptaan Allah yang luar biasa. Ada di bawah nyamuk lagi, lebih kecil lagi. Apa? Corona itu apa enggak lebih kecil lagi virusnya. Virus yang kecil-kecil itu ciptaan-ciptaan Allah. Maka dari pengertian ini ada ulama yang ngerot. Kalau iman diartikan tasdik, percaya. Percaya dimaknai dengan tahu, maka ini takrif yang enggak benar. Kenapa? Kalau orang yang tahu apa yang dibawa Nabi itu disebut iman, maka berarti orang-orang kafir juga tahu. Mestinya mereka iman semua dong. Nyatanya orang kafir nggak disebut sebagai orang yang beriman, gitu.
Ya, jadi pengertian pertama dari pengertian iman diartikan apa? Tasdik. Tasdik diartikan apa? Tahu. Wahada tafsir, maka tafsir yang menafsirkan iman dengan tahu aidon juga la yunasibu kaulal jumhur, nggak cocok dengan perkataan jumhur. Jumhur ulama mengatakan innal muqallida mu'minun, orang-orang kafir, orang-orang yang taklid itu adalah orang-orang yang beriman. Ma'annahu laisa bi'arifin, tapi orang taklid itu nggak tahu, nggak banyak tahu tentang apa yang diberitakan oleh Nabi, tapi disebut iman. Jadi nggak cocok sama ini gitu loh. Satu ngomong orang tahu disebut iman, buktinya orang kafir nggak disebut iman. Orang taklid ada yang dia nggak tahu tapi disebut iman. Berarti iman nggak bisa ditakrif dengan tahu gitu. Itu tahu secara bahasa gitu, cukup tahu beritanya Nabi. Adapun Imam Sanusi mentakrif tasdik dengan tahu, itu bukan hanya tahu saja, tapi ma'rifat itu isinya 3. Apa? Jazm, mutabikun lil waqi', an dalilin. Bukan hanya tahu tentang apa yang diberitakan Nabi, tapi mantep hatinya, yang dimantepin sesuai dengan kenyataan dan disertai dalil. 3 ini baru disebut ma'rifat yang ditakrif sama Imam Sanusi gitu loh. Orang yang bisa membenarkan, jadi bukan lagi tasdik di situ artinya bukan percaya, tapi tasdik di situ maknanya membenarkan. Kalau tasdik diartikan percaya, percaya diartikan tahu, maka ya akan timbul perkataan yang tadi. Tapi Imam Sanusi mengatakan iman ditakrif dengan tasdik. Tasdik di sini membenarkan. Membenarkan itu harus isinya 3. Apa? Mantep, sesuai dengan dalil, disertai dengan bukti, dan cocok sama kenyataan. Kalau enggak 3 ini gimana? Ya enggak disebut orang yang ma'rifat gitu loh. Jadi ma'rifat yang disebutkan oleh Imam Sanusi itu berbeda dengan yang ditakrif di sini. Kalau cuman tahu, maka orang yang tahu itu enggak disebut orang iman. Memang benar orang kafir juga tahu beritanya Nabi, tapi tahunya mereka enggak sampai tahu yang maknanya punya kemantapan di hatinya. Taunya bukan yang artinya membenarkan gitu loh. Tahu tapi tidak membenarkan. Lah yang dimau Imam Sanusi bagaimana? Tahu yang maknanya membenarkan gitu. Tasdik itu membenarkan. Kayak kamu beginilah, ada orang ngomong 1 tambah 1 jumlahnya 2. 1 tambah 1 jumlahnya 2. Terus kamu ngomong bener. Orang yang bisa membenarkan itu enggak cuman tahu saja gitu loh, tapi ya mantep juga akan perkataan itu, dan tahu kenyataannya dan punya pembuktiannya gitu, baru bisa membenarkan, bukan hanya tahu. Lah,
Orang yang bisa membenarkan ucapannya Nabi, maka juga harus orang itu mantap di hatinya apa yang diucapkan Nabi, kemantapannya memang cocok sama kenyataannya, tahu kalau ini betul-betul cocok sama kenyataan, maka dia bisa membenarkan dan dia punya bukti. Itu maksudnya. Jadi ada beda penjelasan tentang maknanya ma'rifat yang ditakrif di sini dan ma'rifat yang dimaui oleh Imam As-Sanusi. Imam Sanusi mengatakan ma'rifat itu enggak hanya tahu tapi membenarkan. Membenarkan itu berarti hatinya menerima. Kalau orang kafir tahu dengan beritanya Nabi tapi tidak membenarkannya, gitu loh. Makanya dalam ta'rif ini Imam Sanusi mengeluarkan orang-orang yang taklid. Orang taklid enggak termasuk orang yang membenarkan. Orang kafir tidak termasuk orang yang membenarkan. Orang munafik tidak termasuk orang yang membenarkan. Tiga ini keluar dari ta'rifnya Imam As-Sanusi yang mentakrif ma'rifat dengan ta'rif membenarkan. Kalau orang kafir itu membenarkan gimana? Ya jadi mukmin. Nah, kalau orang munafik membenarkan ya jadi mukmin, gitu loh. Maka orang kafir keluar, orang munafik keluar, orang taklid pun keluar. Kenapa? Orang taklid itu percaya di hatinya, tapi di hatinya dia tidak bisa punya pembenaran. Kenapa? Karena nggak punya dalil, nggak punya pembuktian. Gitu. Ini takrif yang dimaui oleh Imam As-Sanusi, mentakrif ma'rifat dengan isinya 3. Nah, beda lagi dengan takrifnya jumhur ulama. Jumhur ulama mentakrif tasdik dengan takrif yang berbeda. Apa kata jumhur? Fatahqiq, maka yang benar tafsiru tasdik, tafsirnya tasdik itu bi annahu hadisun nafsi tabi'un lil jazmi sawaun kanat yajzimu an dalil wa yusamma ma'rifat au anit taklid, atau dasarnya dengan taklid. Jadi ta'rif ini hanya mengeluarkan dua golongan, mengeluarkan orang kafir dan mengeluarkan orang-orang munafik, memasukkan orang yang yang ma'rifat dengan dalil dan orang yang tidak dengan dalil. Kenapa? Karena yang dimaui dalam ta'rifnya percaya itu, kata jumhur, apa sih percaya itu? Percaya itu di hatinya ada pengakuan, gitu doang. Di hatinya mengakui. Mengakui ini mau mengakui dengan dasar ilmu atau ngakuin nggak pakai ilmu, gitu. Ngakuin pakai dalil atau ngakuin nggak pakai dalil. Asal di hatinya punya pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu benar, Nabi Muhammad itu nabi, semua yang disampaikan diakui, maka termasuk iman, gitu. Jadi hadisun nafsi, terus tabi' lil jazmi. Sama aja kalau di dalam kitab dalam kitab Maulid itu ditakrif dengan id'an wal qabul, gitu. Apa sih tasdik itu? Ditakrif tasdik itu isinya dua.
Id'an itu hatinya ngakuin, dan qabul menerima. Apa? Mengakui dan menerima. Kenapa? Ada yang ngakuin tapi nggak nerima. Ada yang nerima tapi nggak ngakuin gitu. Maka jumhur lebih memilih takrif iman ditakrif dengan tasdik, tasdik ditakrif dengan dua, apa? Id'an wal qabul gitu. Id'an di sini adalah hadisun nafsi, di hatinya muncul ucapan mengakui, di hatinya muncul kemantapan, mantapnya disertai dengan pengakuan gitu loh. Kalau di hatinya ada pengakuan, maka termasuk orang yang iman. Di hatinya ada kemantapan dan pengakuan, disertai apa? Termasuk orang iman. Mau itu pengakuannya pakai dalil ataupun pengakuannya nggak pakai dalil. Kalau pengakuannya pakai dalil, namanya imannya orang yang ma'rifat. Ini kembali ma'rifat lagi. Jadi ma'rifat yang dimaui di sini adalah ma'rifat yang isinya apa? Tahu dan mengakui gitu loh. Kalau cuman tahu tapi nggak mengakui, maka nggak disebut dengan iman. Maka Imam Sanusi mentakrif ma'rifat 3. Mantep, maknanya punya pengakuan di hatinya yang diakui sesuai dengan kenyataan dan disertai dalil. Ya, jadi dengan dua ta'rif ini muncul dua pendapatnya ulama. Satu, memasukkan orang-orang yang taklid termasuk kelompok orang iman. Satu, mengeluarkan taklid dari golongan orang yang iman. Yang menolak taklid kenapa? Karena tidak disertai dalil, tidak bisa membenarkan, ngakuin tapi nggak membenarkan. 1 tambah 1 berapa? 2. Ketika ditanya sama orang 1 tambah 1 berapa? 2. Kamu tahu? Nah, kata bapak saya begitu loh. Ngakuin tapi nggak bisa membenarkan. Artinya dia nggak ngerti dalil kebenaran apa yang dia ucapkan. Maka nanti yang demikian bagaimana keadaannya? Mungkin saja dia mengalami keraguan. Ketika muncul orang lain datang, kata siapa 2, 3, masa 3, kata bapak saya 2 lah. Hatinya akan gonjang ganjing ketika dia mengakui tapi nggak tahu benernya gitu loh. Yang diminta yang Sanusi apa? Ngakuin dan tahu benernya. Untuk apa? Agar kamu nggak lagi ada gonjang ganjing di hati kamu, nggak muncul keraguan-raguan di hati kamu. Kalau cuma ngakuin tapi nggak tahu benernya, akan muncul keraguan-raguan. Ini yang dikhawatirkan. Lah sekali saja gonjang ganjing, sekali saja muncul keraguan dalam iman, ini mengeluarkan kamu dari kelompoknya orang yang iman kepada Allah. Kamu seketika jadi orang yang kafir. Ragu tentang Allah, ragu tentang sifat kudratnya Allah, bahwa Allah itu mengatur jagat raya, Allah mengatur rezekinya hambanya, Allah mengatur kehidupan hambanya. Itu wajib diketahui dan diimani. Nah, kamu kok ragu tiba-tiba?
Yang ngatur ini Allah, bukan rezeki ya. Saya udah sholat, udah puasa, udah haji, udah kok rezeki saya masih seret. Ini Allah yang ngatur apa? Ragu sedikit, kamu dikeluarkan dari maknanya orang yang beriman, gitu loh. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguan bagaimana? Harus membenarkan dengan ilmu. Ilmunya dengan dalil, gitu. Jadi kalau hanya tahu maka muncul takrif tadi. Kalau tahunya itu hanya tahu beritanya, iya. Tapi yang dimaksud tahu di sini adalah membenarkan. Tahu disertai hatinya punya pembenaran atau pengakuan dalam hatinya. Ya. Jadi ada dua takrif tentang makna apa? Tasdik. Kalau iman semua takrif sama. Al-iman adalah at-tasdik, semua sama. Mau jumhur, mau Imam Sanusi mentakrif iman itu ditakrif dengan tasdik. Lah, tasdik ditakrif dengan apa? Gitu loh. Tasdik itu apa? Ada yang mentakrif cukup dua, apa? Punya kemantapan, punya pengakuan di hatinya, dan menerima. Ada yang mentakrif lagi di hatinya punya pembenaran, artinya tahu benernya apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti muncul perbedaan pendapat. Kalau harus tahu, ya sulit dong. Kalau tahunya itu harus semuanya pakai dalil, ya sulit. Nanti enggak semuanya orang bisa tahu pakai dalil. Akhirnya gimana? Nanti yang jadi orang Islam cuman sedikit. Sedangkan dikatakan orang yang akan masuk surga itu 2/3 itu semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti banyak. Lah ini yang nggak pada ngaji-ngaji ini gimana? Nggak pada ngaji itu jangan kamu tuduh nggak punya dalil, gitu. Orang yang nggak ngaji itu belum tentu nggak punya dalil. Allah bisa mendatangkan dalil untuk dirinya dengan pengalaman hidupnya, dalam perjalanan hidupnya muncul pembuktian hingga muncul kemantapan di dalam hatinya. Jadi apa yang diucapkan bapaknya nih, tadinya dia taklid, percaya kata bapaknya. Dalam jalan hidupnya Allah munculkan bukti-bukti hingga muncul kemantapan, gitu loh. Sama kayak orang kalau nggak belajar nahwu itu ya nggak bisa ngomong bahasa Arab. Kata siapa? Ente jadi TKW 2 tahun juga pinter ngomong bahasa Arab, nggak usah ngaji nahwu. Cuman ya nahwunya begitu, bahasa Arabnya ya begitu. Sama orang yang nggak ngaji tauhid tapi punya dalil, ya dalilnya begitu. Kok begitu kenapa? Nggak tersusun dengan baik, gitu loh. Orang yang bisa ngomong bahasa Arab tapi nggak pakai ilmu nahwu, ya bisa ngomong tapi nggak tersusun dengan baik, gitu. Jangan kamu artikan orang yang nggak belajar nahwu nggak bakal bisa bahasa Arab, kata siapa? Sama aja beginilah. Semua orang Indonesia itu bisa ngomong bahasa Indonesia enggak? Tapi kalau yang enggak belajar bahasa Indonesia dengan baik, ya bahasanya begitu Indonesianya. Beda kamu sama yang sekolah, tahu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada ngomongnya tersusun tuh rapi.
Tapi yang nggak belajar bahasa Indonesia ya bisa ngomong tapi ya belepotan ngomongnya, gitu maksudnya loh. Jadi jangan disimpulkan, oh kalau iman itu harus pakai dalil semuanya, ya sulit. Sulit kata siapa? Kalau dalilnya harus dalil yang terperinci, memang sulit. Wong yang berakal sehat aja kadang sulit. Tapi kalau dalil yang disusun di kitab ini dalil yang mudah, itu maksudnya, yang semua orang berakal itu bisa menggapainya, bisa mencapainya. Yang nggak paham dengan dalil ini pasti akalnya idiot, gitu. Kalau nggak ngerti ini gerak, ini diam, akalnya apa? Idiot toh. Kalau nggak ngerti sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, namanya baru, akalnya apa? Ya idiot toh. Lah, yang akalnya idiot itu satu orang atau banyak orang? Ya hanya satu orang. Dari jutaan orang mungkin satu orang. Akalnya lainnya apa? Sehat. Kalau akalnya lain sehat, mesti bisa tahu kalau ini gerak, ini diam. Tadinya nggak ada, jadi namanya semua akal bisa nemu. Kok sulit bagaimana? Jadi yang memutuskan bahwa orang yang pakai dalil itu menyulitkan kalau dalilnya dalil yang terperinci. Makanya dibikin kitab ini disebut Kifayatul Awam, dicukupkan bagi orang awam, menunjukkan orang yang kayak kita pikirannya, yang lemot-lemot, nggak bisa berpikir jauh, sudah bisa cukup paham dengan dalil ini, gitu loh. Apa buktinya adanya Allah, adanya Tuhan? Buktinya apa? Alam ini. Lah kamu kok tahu alam dibikin gimana? Karena tadinya nggak ada terus jadi ada. Nah kalau taunya tadinya nggak ada, wong saya nangol alam sudah ada, gimana taunya? Alam ini berubah. Kok berubah? Kenapa? Gerak, diam, kan ringkes. Siapa yang nggak tahu gerak? Siapa yang nggak tahu? Ya idiot akalnya dong. Kalau ada orang kok nggak tahu ini gerak, diam, itu berarti tahu nggak kamu? Yang tahu banyak orang apa sedikit orang? Lah itu banyak orang yang nyimpulin. Orang yang tahu dalil akan sedikit orang siapa? Itu loh. Jadi jangan disimpulkan bahwa kalau mau iman itu harus pakai dalil, terlalu repot. Nanti cuma sedikit orang yang paham, sedikit orang yang beriman kepada Allah. Nanti surga isinya sedikit. Lah kok diputusin? Itu kalau dalilnya dalil yang tafsil, dalil yang jelimet, dalil yang ruwet. Sementara ulama membuat dalil yang ringkes. Alam ini diciptakan, buktinya apa? Berubah. Lah mana buktinya berubah? Gerak. Lah kan gampang. Yang sulit siapa? Yang nggak ngerti gerak diam siapa? Saya mau tanya dah, coba itu tanya. Kecuali orang baru nggak ngerti gerak diam. Gerak, tadinya gerak terus diam, tadinya diam terus ngalami apa? Berubah. Yang berubah pasti yang baru pasti diciptakan. Lah sulitnya di mana? Ya, lah orang yang punya dalil dampaknya apa? Imannya nggak akan bisa digoyahkan, imannya akan kokoh, imannya nggak akan mengalami keraguan. Karena bahaya dari iman itu apa? Muncul keraguan.
dalam kitab Sulam Taufik, kitab fikih Sulam Taufik itu dituliskan di situ setelah bicara tentang keimanan, wajibnya syahadat bagi orang Islam, wajibnya ngerti dalil. Setelah bicara begitu, bab keduanya ngomong apa? Sulam Taufik ngomong apa bab keduanya? Murtad. Nggak ngomong sholat dulu, nggak. Kenapa? Karena setelah orang itu dikasih tahu pintunya masuk Islam, yang kedua babnya pintunya keluar Islam. Hati-hati dengan pintu keluar. Apa pintu pertamanya? Ragu. Pintu keluar Islam itu ada 3: ucapan, perbuatan, keyakinan. Ada ucapan yang bisa mengeluarkan kamu dari Islam, mau sengaja nggak sengaja. Ada perbuatan yang mengeluarkan kamu dari Islam. Dan ada keyakinan. Apa? Ragu. Keyakinan kamu kok muncul sedikit keraguan, kamu keluar dari Islam. Maka Sulam Taufik ngomong hati-hati. Jangan sampai setelah kamu masuk Islam, kamu punya keraguan-raguan. Ragu kepada apa? Ragu kepada Allah. Ragu pada sifat-sifat Allah, gitu. Allah itu tahu nggak ya kalau saya nanti mau begini, nasib saya begini. Ragu, keluar. Allah itu yang ngasih rezeki bukan ya? Di Quran Allah katakan wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang melata di muka bumi ini Allah yang ngasih rezekinya. Saya mau nanya, di Quran dikatakan Allah yang ngasih rezeki. Kamu pernah nggak didatangi Allah dikasih rezeki? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi Allah ngomongnya semua yang ngasih rezeki. Maksudnya yang ngasih rezeki Allah, jalan rezekinya itu dibikin sama Allah. Lah yang mendatangkan siapa? Ya siapa saja boleh Allah datangkan. Ada bapak kamu, ada bos kamu, ada kamu nemu duit, nemu makanan, nemu ini. Itu Allah mendatangkan jalan untuk ngasih kamu. Kok ada orang ragu? Ini dari Allah bukan ya? Oh ya keluar. Gitu loh. Maka biar kamu nggak ragu gimana ya, harus punya bukti, harus punya dalil. Jadi dalil yang diajarkan di kitab ini itu membawa kamu sampai kepada kemantapan yang tidak akan tergoyahkan. Lah taklid di sini disahkan kenapa? Taklid di sini disahkan kenapa? Adanya pengakuan di dalam hatinya, adanya kemantapan di dalam hatinya, walaupun nggak pakai bukti. Selagi mantep sampai mati, sah taklidnya, gitu loh. Syaratnya apa? Mantep sampai mati, gitu. Nah, mantep yang nggak pakai dalil itu mungkin saja mengalami keraguan-raguan. Ini yang dimaksudkan. Jadi jumhur ulama mengesahkan orang taklid. Kenapa? Di hatinya punya kemantapan sampai mati, gitu. Nggak boleh ada ragu. Maka orang yang taklid ini seharusnya gimana? Tinggal di lingkungannya orang mukmin.
tinggal di lingkungannya ulama, yang nggak akan mungkin ada orang masuk meragukan dia. Lah sekarang coba yang masuk ke sekitar kamu jadi tetangga kamu bukan orang kafir, bukan orang mukmin. Tapi ngomongnya bagaimana? Tuhan itu punya tangan. Kalau nggak punya tangan, kafir kamu, ingkar Quran. Tuhan punya wajah, Tuhan punya mata, Tuhan duduk di atas kursi. Yang ngomong siapa? Orang Islam, tetangga kamu. Lah kalau kamu percaya gimana? Rusak nggak iman kamu? Rusak nggak iman kamu? Lah biar nggak rusak gimana? Tinggal di lingkungan yang mereka nggak ada. Di mana tempatnya? Di Saudi, tempatnya orang haji, umroh, pusatnya Islam, mereka udah banyak. Apalagi tempat yang, kalau kamu pengen aman, tinggalnya di Hadramut sana. Ya nggak ketemu begitu-begitu dah. Ketemunya maulid tiba, maulid rotib, udah nggak ada orang begitu-begitu. Sampai mati kamu nggak akan tergoyahkan. Tapi ketika kamu kok muncul ketemu sama orang-orang demikian, ngomong sama kamu, dalilnya Quran. Kata bapak saya begini. Bapak kamu sama Quran bener mana? Mau bagaimana ente? Diadu bapak kamu sama Quran. Coba. Hadis Nabi begini. Bapak kamu sama hadis Nabi menang mana? Menang hadis, menang Quran. Lah ini yang berbahaya. Gitu loh maksudnya. Ini imam ini Muhammad Fudoli ngomong, Imam Sanusi ngomong, itu kapan ini? Ini ngomongnya 800 tahun yang lalu. Itu sudah bahaya keadaannya. Apalagi sekarang gitu loh. Jadi kalau kamu kok merasa aman-aman saja nggak pakai dalil, ya hati-hati iman kamu sampai pada keraguan. Jadi kamu akan disahkan imannya orang taklid, syaratnya ada. Apa syaratnya? Nggak ada keraguan sampai mati. Itu. Lah, ini sama aja ngomong tadi. Kalau kamu punya anak kamu banyak, kamu tinggal di satu rumah, depan rumah kamu kali, belakangnya empang. Kalau kamu mau keluar rumah, khawatir nih anak saya ntar kecemplung empang, kecemplung kali, biar aman gimana? Oh kasih pagar yang tinggi, rumahnya dikunci. Ya udah bener, asal kamu bisa bikinnya begitu. Nggak akan ada yang mungkin keluar, nggak mungkin ada yang masuk. Lah kalau nggak bisa bikinnya begitu gimana? Ajarin berenang, kan beres. Kalau sudah ajarin berenang, mau anak kamu keluar rumah ya aman, anak kamu masuk ya aman. Dengan tahu berenang, bisa berenang, nggak ada resiko kalau kecemplung, dia bisa mengatasi dirinya, gitu loh. Ketika lingkungan kita sudah banyak orang-orang yang akidahnya keluar, gimana bentenginya? Masa mau kamu ikat anak kamu, talinya 3 meter, asal ke sono tok mentok balik lagi begitu. Oh, saya nggak bisa jauh-jauh mainnya loh. Ada anak begitu. Ke masjid ketemu, ke musola ketemu. Apa kamu bikin masjid sendiri?
masjid khusus ahlu sunnah, yang lain nggak boleh masuk, boleh? Nah, repot. Nah, biar nggak begitu gimana? Ajarin akidah, ajarkan dalil, hingga mereka ketemu siapa saja akan bisa terhindar dari keraguan. Ketika diadu sama Quran, diadu sama hadis, hatinya tetap kokoh mempertahankan akidah ahlus sunnah wal. Ini loh yang mau diajarkan, maksudnya biar kamu aman, keluarga kamu aman, akidahnya terjaga sampai mati, nggak muncul lagi keraguan. Oh, udah aman Beb, anak saya mau sudah saya bentengi, nggak akan mungkin ada orang masuk. Bisa bentengin setan, masih ada musuh lagi. Anda kira apa? Setan lebih serem lagi. Jangankan anak kamu yang top aja, yang ahli puasa masih tertipu sama, kecuali punya dalil, kecuali punya bukti. Inilah maksudnya. Jadi yang mengesahkan taklid, mentakrif iman dengan tasdik. Tasdik ditakrif dengan apa? Id'an, muncul di hatinya hadisun nafsi atau pengakuan, gitu loh. Lah pengakuan ini nggak boleh hilang sampai mati. Lah agar pengakuan nggak hilang sampai mati, disertai dalil. Artinya pengakuannya pakai ilmu, bukan pengakuannya hanya percaya katanya orang tua. Ini yang harus kita jaga demikian. Jadi jumhur mengatakan taklid itu sah asalkan pengakuan kamu sampai mati nggak terusik. Makanya dikatakan dalam kitab-kitab apa? Bentuknya pengakuan itu bagaimana? Kalau sudah bisa mengucapkan di hatinya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imaman, muncul pengakuan itu, maka ini bukti di hati kamu ada iman. Gitu. Nah, jangan sampai imannya rusak dengan keraguan disertai dengan dalil, ya. Jadi tasdik kembali tadi ditakrif dengan pengakuan yang pakai ilmu namanya ma'rifat, pengakuan yang nggak pakai ilmu namanya taklid, gitu aja. Ya. Jadi orang yang taklid iman kata jumhur asalkan sampai mati nggak muncul lagi keraguan dalam hatinya. Fayahrujul kafir, maka atas pendapat ini dikeluarkanlah orang kafir. Kenapa? Li'anahu lam yakun indahu hadisun nafsi. Karena orang-orang kafir itu tidak ada pada dirinya pengakuan. Tahu tapi nggak mengakui, gitu. Li'ana makna hadisun nafsi antakula raditu bima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridho, menerima, ngakuin dan menerima atas semua yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsul kafir, adapun hatinya orang kafir, la taqulu dzalika, enggak bisa mengucapkan yang demikian. Dzalik wa dakhalal muqallid, maka masuklah orang taklid. Kafir dikeluarkan, taklid dimasukkan. Kenapa? Fa innahu, sungguhnya orang-orang taklid, indahu bagi mereka
hadisun nafsi, ada pengakuan dalam hatinya tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'un lil jazmi, disertai kemantapan, wa in lam takun jazmuhu an dalil, walaupun kemantapannya itu enggak disertai dengan dalil. Gitu. Mantep ngakuin tapi enggak pakai dalil. Harusnya bagaimana? Mantep ngakuin pakai dalil. Yang tiga ini namanya makrifat. Yang dua doang namanya taklid, gitu loh. Imam Sanusi menganjurkan dengan tiga. Yang lain jumhur cukup dua. Syaratnya dua apa? Sampai mati nggak muncul keraguan. Sampai mati nggak ada ajaran yang menyimpang. Sampai mati nggak ketemu orang-orang yang membingungkan hatinya. Maka dengan tiga ini kamu mengamankan keluarga kamu, mengamankan diri kamu, mengamankan lingkungan kamu dari keraguan. Kenapa sih? Iman itu sebabnya bisa naik, bisa turun. Dalam kutipan Imam Ibnul Qayyim dikatakan bahwa atas pertimbangan iman itu naik dan turun ada tiga. Yang pertama, iman yazid walayankus wa imanul anbiya. Iman yang nambah terus, tiap hari tambah mantap, tambah mantap, tambah mantap, nggak pernah kurang. Kemantapannya siapa? Imannya para nabi. Yang kedua, al iman la yazid wa la yanqus, iman yang nggak naik, nggak turun. Wa imanul malaikah, imannya para malaikat. Naik nggak, turun ya nggak, stuck segitu aja standar. Sejak diciptakan sudah iman kepada Allah dan nggak nambah imannya, nggak turun. Iman siapa? Malaikat. Yang ketiga, al imanu yazid wa yanqus, imannya kadang naik kadang turun. Wa imanul mu'min, itu imannya orang-orang yang beriman. Imannya kayak kita nih, naik kadang turun. Bukti imannya naik apa? Tambahnya amal. Kalau kamu kok lagi rajin nih, tahu-tahu sholat sunnah, zikir, wow, lagi naik imannya. Besok kok zikir males, sholat sunnah males, berarti turun imannya, gitu loh. Artinya kemantapannya, kepercayaannya kepada pahala Allah, kepada janjinya Allah berkurang tuh. Bukan hilang, bukan, tapi menurut bukti yang turun apa? Kamu nggak mau ngerjain sih. Percaya sih percaya, tapi nggak mau. Jadi iman kamu lagi, kok pas ngerjain sunnah dikerjain, zikir dikerjain, oh berarti lagi naik tuh imannya. Ada lagi yang keempat, iman yang selalu berkurang, imannya yanqus wala yazid, kurang terus nggak pernah nambah. Iman siapa? Itu hanya di akal aja adanya. Kalau mau dicontohkan siapa? Imannya orang-orang fasik, imannya orang-orang yang rusak, nggak pernah nambah, tambah hari tambah turun, tambah turun. Ah, nggak percaya, tambah nggak percaya, besok tambah nggak, lama-lama kafir akhirnya. Ini bentuk keadaan iman yang bermacam-macam. Lah kalau sudah tahu iman kita yazid wa yanqus, maka ada yang mengatakan yazidul iman bidalil, akan nambah iman dengan dalil, dengan pembuktian. Akan tambah mantap imannya, tambah kuat imannya.
kurangnya iman dengan hilangnya dalil, dengan kurangnya dalil. Ini sesuatu yang berkaitan sama penjelasan masalah iman. Jadi iman ditakrif apa? Tasdik. Tasdik ditakrif ma'rifat. Ada yang tasdik ditakrif dengan id'an wal qabul. Kalau ma'rifat isinya 3, id'an qabul isinya 2. Id'an qabul itu yang penting ada kemantapan, ada pengakuan walaupun nggak pakai dalil. Kalau ma'rifat Imam Sanusi ada kemantapan, ada pengakuan disertai dalil. Ya, ini 3 ini yang harus kita ketahui tentang keimanan kita yang ngaji ilmu ini menduduki iman yang isinya 3. Di hatinya punya kemantapan, punya pengakuan, dan disertai dalil. Maka nanti sini ditambahkan lagi ini mengeluarkan orang kafir dan mengeluarkan orang munafik. Kenapa? Munafik itu qabul. Dia menerima apa yang disampaikan Nabi, menerima disuruh sholat, menerima disuruh perang, menerima disuruh haji, tapi hatinya nggak punya pengakuan. Orang kafir murni nggak punya pengakuan dan nggak pernah menerima. Kalau orang taklid punya pengakuan dan menerima gitu. Jadi punya isinya ada 2. Ketika 2 ini ada isinya, maka dihitung sebagai orang yang beriman menurut jumhurnya para ulama. Tapi syaratnya pengakuannya, kemantapannya nggak hilang sampai dia mati. Ya, diselesai pembahasan kita tentang penjelasan iman, takrifnya iman, dan takrifnya Islam. Selanjutnya besok kita akan bahas untuk penutupan wa mimma yajibul imanu bihi aidan, dan yang wajib diimani pula adalah ma'rifatu, tahu nasabihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Tahu tentang nasabnya Nabi dan tahu dari arah ibunya dan dari arah abahnya. Insya Allah kita akan bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghfir li kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.